Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang menjaga kesucian hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Karena dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah yang kekal di dalam firman-Nya di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Nikmat yang terbesar adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim dan tentu melengkapi dengan keimanan sehingga menjadi mukmin. Setelah mempelajari Islam, dikuatkan dengan keyakinan dalam hati. Dan dengan nikmat ini kita jadi mengenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini. Walaupun tidak nampak dengan mata kita di dunia ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukti-bukti tentang keberadaannya sangat nyata di depan mata. Adanya alam semesta, pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit. Beragam macam makhluk dengan segala macam jenis, ragam, sifat, karakter. Dan segala macam hal yang berhubungan dengan makhluk tersebut, dan tidak pernah ada yang bisa mengklaim seperti Sang Pencipta Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Dan dengan beriman kepada Allah ini serta mengikuti agama yang telah diperintahkan dan diturunkan dan disyariatkan untuk kita semua, itu Islam, kita jadi tahu mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan yang biasa dikenal dengan halal, dan mana yang tidak boleh, yang biasa dikenal dengan haram. Dan dengan itu berarti kita punya panduan dan tuntunan hidup. Dan tentu ini akan membawa kepada kebahagiaan. Karena kita memiliki tatanan yang rapi dan terstruktur dalam semua hal di dunia, dan dijanjikan kehidupan yang abadi di akhirat sana. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bahkan jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Keberadaan pesantren ini tentunya tidak lebih dan tidak kurang dari tujuan tadi. Bagaimana mengenal Sang Pencipta Allah, mempelajari agama yang telah diperintahkan dan disyariatkan, serta kita memperjuangkan dan mendakwahkan sampai akhir hayat nanti. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada semua wali-wali, santri dan juga santri yang sudah Allah berikan kesempatan untuk belajar. Dan juga berita gembira bagi pendiri pesantren, sekeluarga dan siapapun yang terlibat, serta semua tenaga pengajar, kalau ini adalah amal yang luar biasa, amal saleh yang akan menggembirakan nanti di timbangan amal hari kiamat. Karena setiap ayat yang ditilawakan dan dipelajari, setiap hadis yang direnungi maknanya dan diterapkan hukum-hukumnya, serta kisah-kisah dari para orang-orang saleh yang bisa menggugah keimanan, dan hukum-hukum fikih yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini semua akan menjadi amal jariah yang sangat besar. Maka ini nikmat yang besar yang harusnya kita ucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dan manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah ibadah. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita menciplak hidup manusia terbaik ini, kita pun akan seperti dengan dia. Telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, saudagar, politikus, pemimpin. Di dunia dan di akhirat tentunya pemimpinannya akan berhasil. Oleh karena itu Allah SWT kekalkan dalam surah Al-Ahzab agar kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, penerimaan semua amal-amal saleh, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup.
Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini kami didampingi oleh salah satu ulama kita atau ulama di masa kita sekarang, Profesor Dr. Ziyad Salim Abadi, hafizahullah. Beliau tidak kurang dari 15 tahun mendampingi ulama besar pakar hadis Syekh Albani rahimahullah. Kalau biasa melihat dan membaca hadis disahihkan oleh Syekh Albani, maka beliau ini adalah murid langsungnya. 15 tahun belajar bersama beliau dan tidak cukup sampai di situ. Syekh Albani pun pada saat punya karya-karya tulis seringkali melibatkan beliau dalam menelusuri susunan kata sesuai dengan retorika atau grammar bahasa Arab, serta juga mempertemukan antara cetakan penerbitan dengan tulisan tangan beliau. Serta setelah Syekh Albani pun meninggal, beliau tetap tersibukkan atau menyibukkan diri dengan membedah buku-bukunya. Dan beliau memiliki tidak kurang dari 30 karya ilmiah, umumnya mengarah kepada ilmu hadis, karena beliau memang spesialis di ilmu hadis. Dan beliau sampai sekarang selalu keliling di muka bumi ini untuk mengisi seminar-seminar atau pesantren kilat yang biasa disilakan dengan daurah atau tablik akbar seperti ini, baik itu untuk para dai atau umumnya kaum muslimin. Dan ini ya kali yang ke-7 beliau datang ke Indonesia memberikan manfaat kepada kaum muslimin di sini dari ilmu yang Allah amanahkan di pundak beliau. Dan untuk Kota Padang dan Solok ini pertama kali tentunya. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan, diikhlaskan niatnya, dan juga terus memberikan manfaat bagi muslimin. Dan ini sebuah berita gembira yang luar biasa yang Allah mudahkan. Beliau bisa menginjakkan kaki di kota kita ini dan di negeri kita ini, dan kita bisa langsung mendengarkan dari mulut beliau ilmu yang mungkin selama ini orang cuma bisa mengikuti dari media atau dari karya ilmiah saja. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita semuanya, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan dalam Islam tidak ada namanya jenuh dengan keilmuan. Walaupun yang disampaikan mungkin pernah kita dengar, tetapi pengulangan terhadap ilmu itu adalah bagian daripada ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita mengulang-ulangi faedah dari sebuah hadis, sebuah ayat, atau kita mengulangi sebuah bahasan ilmiah, maka itu bagian daripada ilmu itu sendiri. Bahkan itu yang bisa membuat dia tertarsih atau akan lebih berbekas di dalam hati dan pikiran kita, dan akhirnya lebih mudah kita untuk mengamalkannya. Maka insya Allah pada kesempatan ini, karena kita di acara peresmian masjid di pesantren ini, maka beliau akan berbicara tentang masalah masjid dan kedudukannya dalam Islam. Dan untuk lebih jauh insya Allah kita akan persilahkan untuk beliau menyampaikan materi dan saya akan terjemahkan. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin. سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. وقبل أن أبدأ محاضرتي أسأل الله أن يرفع قدركم أجمعين وأن يعلي شأنكم يا رب العالمين، وأن يحفظ من ساهم في بناء هذا المسجد ماديا ومعنويا، فالكل يساهم، فمن ساهم ماديا له الأجر الكبير، ومن ساهم معنويا في عمارته إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنسأل الله أن يكتب الأجر لمن سمي هذا المسجد باسمه، ولمن بني وكان فيه الخير والبركة، فهذا هو المحور الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في مناسبة افتتاح هذا المسجد الذي أسأل الله أن يكون خيرا وبركة يا رب العالمين. Di pembukaan setelah beliau memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW,
Beliau mengatakan, saya ingin menyampaikan di pembukaan ini mendoakan agar semua yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan tentunya kehidupannya, serta juga beliau berdoa agar semua yang terlibat dalam pembangunan masjid ini, baik itu secara makna ataupun secara materi, semuanya semoga dijadikan sebagai tambahan di timbangan amal pada hari kiamat nanti dan bermanfaat bagi orang yang sudah dinamakan masjid ini untuk beliau. Tentunya di sini sudah tidak asing buat kita, untuk ayahanda ya, Herman, dan insya Allah mudah-mudahan diterima amal ini buat beliau, begitu juga dari para kerabat yang sudah menyumbangkan semua yang berhubungan dengan masalah terlaksananya atau terbangunnya masjid ini. Dan juga beliau tadi mengatakan berkisar di masalah masjid inilah yang akan menjadi bahasan kita. المساجد بيوت الله، بيوت الله في أرضه جعلها خالصة له وحده. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. المساجد أحب الأماكن إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين الصالحين. جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله أي الأماكن مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Beliau mengatakan bahwasanya masjid-masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memerintahkan agar menjadikan masjid itu murni untuknya saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu semuanya murni milik Allah, maka jangan pernah engkau menyeru selain Allah di dalamnya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kanu yakununa alaihi libada. Dan pada saat hamba Allah itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, maka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Mungkin sedikit saya tambahkan dari ayat ini. Ayat ini turun pada saat ada kelompok jin yang namanya jin Nusaibin datang setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah dan ditolak dakwah beliau. Ini tambahan dari saya supaya lebih jelas makna tadi potongan ayat. Maka Nabi SAW dihibur oleh Allah Azza wa Jal dengan dua kejadian besar. Kejadian Isra dan Mi'raj di tahun 11 masa kenabian dan masuk Islamnya jin dari wilayah Nusaibin itu. Nah, yang dimaksud sini waktu hamba Allah Muhammad SAW berdiri sholat, maka jin-jin itu datang mengerumuninya. Nah, itu terjadi pada saat Nabi SAW ditolak dakwanya di Mekah, maka Allah datangkan para jin-jin ini justru yang masuk Islam. Kata para ahli sejarah, seakan-akan Allah ingin titipkan pesan, hai Muhammad, kalau manusia menolak dakwamu, saya akan datangkan golongan lain jin yang akan beriman kepadamu. Maka mereka mengurumuni Nabi SAW dan akhirnya mereka masuk Islam. Lalu kata beliau, dan juga kita perlu ketahui Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ya, dan juga dicintai oleh Rasulnya dan orang-orang saleh masjid. Ini tempat yang paling Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh cintai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Habbul biladi ilallahi masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Dimanapun petakan tanah di muka bumi ini, yang paling Allah cintai, yang paling diberkahi adalah yang ada masjid di atasnya. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya.
Yang dimaksud adalah tempat yang dilakukan untuk transaksi pasar. Bukan berarti pasarnya negatif. Tetapi karena memang di pasar seringkali terjadi transaksi ribawi, kebohongan, dan beberapa hal yang lain. Ini tambahan dari kami untuk menjelaskan saja. Dan itu yang menyebabkan tempat ini dikatakan tempat yang paling Allah benci. Bukan berarti tidak boleh ke pasar. Tetapi untuk perbandingan dengan masjid itu sendiri. تفضل يا شيخ. بل إن المسجد هو بيت كل تقي مؤمن. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. ومكانة المسجد في الإسلام تظهر بوضوح في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر به المقام عندما وصل إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء، حتى بدأ ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في المدينة، وأول مسجد بني لعموم الناس كما قال ابن كثير. وكذلك عندما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى قلب المدينة، كان أول ما قام به تخصيص أرض لبناء مسجده عليه الصلاة والسلام الذي هو المسجد النبوي الآن. Beliau mengatakan bahwasanya kedudukan masjid dalam Islam terlihat jelas, nampak di depan mata setiap muslim, dimulai dari saat Nabi SAW menginjakkan kaki beliau di kota Madinah di perkampungan Bani Amr bin Auf di wilayah Kubah. Karena pada saat itu beliau tiba di sana langsung memberikan contoh dengan pembangunan Masjid Kubah. Jadi seakan-akan kita ingin menitipkan atau ingin dititipkan pesan, awal perbuatan Nabi begitu datang dan menguasai sebuah tempat atau sudah berkuasa di wilayah tersebut adalah membangun masjid. Dan dia adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam dan di kota Madinah. Serta bisa dikatakan, sebagaimana dinukil dari Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ini masjid yang pertama dibangun dalam Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika sampai di pusat kota Madinah pun setelah membangun Masjid Kuba, maka yang pertama beliau khususkan justru mencari tanah lokasi buat masjid yang nanti akhirnya dikenal dengan Masjid Nabi SAW. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا في سفر أو حرب وبقي فيه مدة اتخذ فيه مسجدا يصلي فيه بأصحابه رضي الله عنهم، كما فعل في خيبر في شمال المدينة. ووعى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته، فاهتموا بذلك. فهذا عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى ولاته أن يبنوا مسجدا جامعا في كل مقر، في مقر الإمارة، ويأمر القبائل والقرى ببناء مساجد جماعة في أماكنهم. عن عثمان بن عطاء قال: لما فتح عمر بن الخطاب البلد كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدا، فإذا كان يوم الجمعة ينضموا إلى الجماعة فشهدوا الجمعة، لأنه عندنا مسجد جامع هذا تصلى فيه صلاة الجماعة، وعندنا مسجد حي تصلى فيه الصلوات الخمسة لكن لا تصلى فيه صلاة الجماعة، وعندنا مصلى تصلى فيه بعض الصلوات كمصليات المؤسسات والمراكز ونحو ذلك، فصلاة الجمعة تكون في المساجد العامة. Beliau mengatakan bahwasanya sudah menjadi tradisi Nabi SAW. Beliau apabila singgah di sebuah tempat, maka ketika safar atau berperang,
maka beliau dan ataupun menetap di sebuah tempat beberapa saat, maka yang beliau lakukan adalah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, tempat untuk sholat. Dan tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, sebagaimana dinukil bahwasanya saat beliau tiba di wilayah utaranya kota Madinah itu Khaybar, maka beliau langsung menjadikan di sana sebuah tempat untuk sholat. Dan juga para sahabat memperhatikan tentang pentingnya sikap Nabi SAW ini, artinya peduli dengan bagaimana begitu tiba di satu lokasi, yang pertama dilakukan adalah pembangunan masjid tempat sholat, hingga para hurafa Rashidin pun sangat menonjol dalam poin seperti ini. Di antaranya tulisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat jelas kepada para pemimpin wilayah yang beliau tunjuk, agar setiap ditunjuk sebagai pemimpin, maka yang pertama adalah bagaimana membangun masjid di lokasi tersebut. Kemudian mereka juga memerintahkan para kepala-kepala kabilah dan pimpinan-pimpinan yang ada di desa-desa sekitar untuk mendirikan masjid bergotong royong di setiap daerahnya. Disebutkan dari Uthman bin Atha berkata bahwasanya bila Umar membebaskan suatu daerah, maka beliau menuliskan pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kalau beliau pernah, atau Umar bin Khattab pernah membebaskan satu wilayah, lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kala itu sedang ada di kota Basra, untuk memerintahkan kepada masyarakat membangun masjid. Dan ketika hari Jumat tiba, masyarakat berdatangan dan melaksanakan sholat berjamaah. Dan beliau mengatakan dalam Islam terbagi memang beberapa khas dalam masalah masjid ini. Ada yang dikenal dengan jami', atau kalau kita biasa masjid raya, masjid agung, ya, yang umumnya ini dikerjakan, atau masjid yang besar seperti ini mungkin masuk di dalamnya, yang di dalamnya dikerjakan sholat 5 waktu dan Jumat. Ada juga biasanya diistilahkan dengan masjid, ya, di wilayah kecil. Kalau kita di Indonesia biasa kita bilang musola. Walaupun ini dalam bahasa Arab berbeda, ya. Kalau musola itu berarti lapangan yang luas dipakai untuk sholat. Tapi di Indonesia biasanya kita lebih menggunakan musola tempat sholat kecil atau mungkin surau, ya. Maka ini hanya dipakai sholat 5 waktu dan umumnya tidak dipakai Jumat. Itu juga ada. Atau musola-musola yang kecil yang berada di perkantoran, ya, di lembaga tertentu. Karena mungkin masjid yang besar jauh, maka juga mereka jadikan itu sebagai tempat untuk sholat. Biasa kita lihat ada musola kecil di kantor-kantor, ini juga sama, dianggap adalah tempat sholat. Sebelum Syekh lanjutkan, saya ingin tambahkan poin di sini supaya tidak luput, ya. Karena bagi saya ini poin penting untuk diingat juga. Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, beliau mengajarkan kepada kita 3 pondasi dasar negara. Dan 3 pondasi dasar bagi setiap muslim kalau sudah memiliki kekuasaan di sebuah wilayah. Yang pertama, itu membangun masjid tadi, yang disinggung oleh Syekh. Makanya beliau begitu tiba di Madinah langsung bangun Masjid Quba. Baru berapa hari pindah ke kota Madinah, dalam jantung kota Madinah bangun Masjid Nabawi. 2 masjid sekaligus. Padahal waktu itu kalau jumlah umat Islam 1 masjid cukup. Tapi beliau membangun 2 masjid. Artinya di satu wilayah harusnya, apalagi mayoritas muslim, ada masjid. Dan itu sangat baik. Di Indonesia sudah ada, di kota-kota besar ada masjid agung, masjid raya, apalah namanya, ya. Itu sangat baik. Yang kedua, dan ini juga mungkin penting kalau di lembaga-lembaga, ya, Anda punya kantor, segala macam, usahakan tetap ada musolahnya. Ya, supaya umat Islam yang kerja situ bisa sholat 5 waktu. Walaupun tidak bisa dikerjakan Jumat di situ. Kemudian yang kedua, beliau saudarakan antara pendatang, muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Karena ini penting sekali, sehingga tidak ada lagi istilah dalam Islam, ini pribumi, ini pendatang. Bagi mereka adalah Islam. Makanya Nabi SAW mendidik orang-orang Ansar di Madinah untuk merangkul para muhajirin, bahkan mereka dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka memaksakan diri mereka untuk membantu dan menyambut saudaranya yang pendatang dari Mekah ini, walaupun mereka harus merugikan atau mendahulukan orang saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah muahadah atau kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim untuk tidak saling mengganggu saudaranya dan sama-sama membela kota Madinah. Ini kurang lebih pondasinya. Tapi yang pertama adalah masalah masjid. تفضل يا شيخ. واهتم ديننا
بالمساجد أيما اهتمام، وجاءت بذلك الآيات، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة التي حثت على بناء المساجد والعناية بها، وبيان فضل الصلاة فيها، ومراعاة الآداب أخلاق الخاصة بها. من مظاهر اهتمام الإسلام بالمسجد أولا الحث على بناء المساجد وعمارتها. حثنا الإسلام الحنيف على بناء المساجد، وهذا نموذج نسأل الله أن يبارك في هذا المسجد وفي أهله، وجعل ذلك سبيلا إلى الجنة وإلى الفوز بمرضاة الله. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه عش طائر لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. Jadi beliau mengatakan bahwasanya sungguh amat besar peduli dan perhatian Islam dalam masalah masjid. Dan itu berlaku bagi semua muslim dimanapun mereka berada. Jadi perintah ini bukan hanya untuk awal-awal Islam di kota Madinah, tapi semua muslim di muka bumi ini mereka harus peduli dengan masalah masjid. Dan telah banyak dalil yang menunjukkan itu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk membangun, memberikan perhatian khusus, ya, keutamaan sholat di dalamnya, memperhatikan adab dan akhlak-akhlak yang berhubungan dengan masalah masjid tersebut. Dan dalam atau di antara bentuk perhatian Islam terhadap masjid bisa disebutkan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah beliau menitik beratkan tentang masalah adanya anjuran untuk membangun masjid atau al-hathu ala bina'in masajid wa imaratuha. Motivasi atau adanya dorongan yang sangat kuat dalam Islam untuk membangun masjid dan juga memakmurkannya, menghidupkan suasananya, merawatnya dan segala macam. Dan sungguh ajaran Islam sangat menganjurkan untuk itu dan menjanjikan siapapun yang melakukan itu akan mendapatkan jalan dan tiket menuju ke surga. Sebagaimana dan juga mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid dari hartanya sendiri, pribadi, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid, ya, untuk Allah atau karena Allah, kecil ataupun besar, ya, saghiran kana am kabir, kecil atau besar, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pun akan bangunkan baginya istana di surga. Serta juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid, ya, karena Allah di muka bumi sebesar sangkar atau sarang burung, untuk tempat telurnya saja, niscaya Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Dan hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tafadhal. يعلق الإمام الشوكاني على كلمة من بنى لله مسجدا فيقول: يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل الأرض مسجدا من غير بناء.
فيدخل كما ذكرنا، لا يكفي في ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء. ثم نرى أن الإسلام حثنا على بناء المساجد، وكذلك حثنا على عمارتها، وجعل ذلك علامة من علامات الإيمان. يقول تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جاء في حديث أنس الذي أخرجه الحارث وهو في السلسلة الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة ربنا من ينبغي له أن يجاورك، فيقول أين عمار المساجد. وكما ذكرت في المقدمة، ليست عمارة المسجد فقط في البناء وتشييده، ولا شك أنه أجر كبير وعظيم، لكن عمارة المساجد بهذه الأعداد الطيبة بالصلاة فيها وجعلها واحة للآمنين وملجأ للخائفين وإصلاحا للمتخاصمين وتعليما للمتعلمين، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau coba mentaklik atau memberikan komentar dari potongan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun masjid buat Allah. Ya. Beliau mengatakan, yadullu ala anna al-ajr madhkur yahsul bibina'il masjid. Bahwasanya pahala itu akan didapatkan bagi orang yang membangun fisik masjidnya. Dan dikatakan, la bija'lil ardi masjida min ghairi bina. Dan bukan berarti hanya sekedar menjadikan tanah dan tanpa bangunan. Artinya Imam Syaukani rahimahullah menilai itu jadi masjid dan berfungsi dan mendapatkan tadi kalau sudah dibangun. Selama belum dibangun berarti belum mendapatkannya. Dan ini sebuah tanggapan yang sangat menarik. Jadi tidak cukup, kata beliau, kalau hanya sekedar tanah lalu dibuatkan dinding saja atau batas tanah. Itu masih belum dianggap memiliki definisi bangunan yang dimaksud dalam hadis membana. Siapa yang membangun? Karena hadisnya mengarah kepada pembangunannya. Lalu dikatakan penggunaan kata masjid di sini menunjukkan keumuman. Artinya masjid itu besar ataupun kecil. Ini perkataan Imam Syaukani rahimahullah. Dan juga dikatakan sebagaimana Islam mendorong kita untuk selalu membangun masjid semampunya. Juga mendorong untuk memakmurkannya. Karena ada juga sebagian orang, ini tambahan sedikit dari saya, mereka membangun masjid lalu meninggalkannya. Menganggap yang penting saya sudah bangun. Tapi dia tidak pernah sholat di masjid. Dia tidak memakmurkannya. Dia tidak pernah mengajak keturunannya sholat di situ. Atau bahkan tidak peduli setelah dibangun. Apakah masjid itu jalan, hidup sholat 5 waktu kah? Ada kegiatan ilmiah kah di sana? Ada kegiatan-kegiatan yang dibolehkan kah dalam agama Islam? Seperti ta'lim misalnya. Atau mengajarkan Al-Quran dan seterusnya. Itu dia tidak peduli lagi. Makanya ini belum masuk bagi orang yang memakmurkannya. Dia baru membangun, gitu kan. Sementara perintahnya penggabungan antara pembangunan dan pemakmuran, gitu. Jadi Islam mendorong kita untuk itu, membangun dan juga memakmurkannya, dan menjadikannya sebagai salah satu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang artinya,
Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Serta dia mendirikan sholat, ini cirinya orang yang memakmurkan masjid. Kemudian menunaikan zakat dan dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah saja. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, nah ini hadis agung sekali. Ya. Hadis ini berbunyi sebagaimana dinukil dalam silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani, bahwasanya Allah Azza wa Jal akan memanggil pada hari kiamat nanti, seraya berfirman, di manakah tetangga-tetanggaku? Maka para malaikat menyuruh sambil mengatakan, ya Allah, siapakah orang-orang yang layak menjadi tetanggamu? Maksudnya kamu terlalu agung ya Allah sebagai pencipta. Masa bisa ada tetangga? Ya. Maka Allah berfirman, di manakah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, maksudnya selama di dunia? Ini diriwayatkan oleh ya, Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Artinya Allah Azza wa Jal menganggap orang-orang yang mengurus masjid itu adalah tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid bukan hanya dengan membangunnya dan mendirikan strukturnya saja, tapi juga melaksanakan sholat di dalamnya, mengajak orang lain sholat, menjadikannya tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan, kemudian juga tempat berlindung bagi orang yang ketakutan, tempat untuk memperbaiki perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan tempat mengajarkan ilmu untuk para penuntut ilmu. Dan dikatakan oleh seorang penyair, para kesatria tidak dilahirkan kecuali di masjid-masjid yang lapang, atau di masjid-masjid kita yang lapang, di taman Al-Quran, di bawah naungan hadis-hadis yang sahih. Suatu bangsa tanpa akidah adalah seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Barang siapa yang mengkhianati seruan hayya 'alas shalah, ayo menuju mengerjakan sholat, dia dengar tapi dia tidak jawab, maka pasti akan mengkhianati juga seruan hayya 'alal kifah, atau ayo menuju kepada perjuangan. Kalau hayya 'alas shalah saja dia nggak mau kerjakan, maka bagaimana kalau nanti dipanggil untuk berjihad atau berperang? Tafadhal. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالمسجد الحث على الذهاب إلى المساجد والصلاة فيها، فثواب الذهاب إلى المسجد ثواب كبير وفضل عميم، وجاء ذلك في روايات عدة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، أي لا يسرع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطوات. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا كان زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. أخرجه الطبراني وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي حديث أبي هريرة في مسلم وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا، أي غدا صباحا، إلى المسجد وراح مساء، أعد له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي حديث أبي بريدة بن الحصيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
بشر المشائين في الظلم أي في صلاة الفجر، في صلاة العشاء. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا شائع شاسع الدار أي بعيد، ولي قائد لا يلائمني أي ليس موجودا معي دائما، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: أتسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة، فإذا كان هذا حال الضرير فكيف بالمبصر. Selanjutnya beliau mengatakan, termasuk kepedulian Islam terhadap masjid, baik mendirikan, membangunnya, dan juga memakmurkannya, adalah diberikannya pahala yang sangat besar bagi orang yang menuju ke masjid. Jadi agar orang atau kaum muslimin termotivasi untuk selalu menjaga hubungan erat dia dengan masjid. Jadi dia tidak hanya sekedar membangunnya, tapi bagaimana dia memakmurkan, dan dimulai dengan mengerjakan sholat. Dan itu diberikan pahala yang sangat besar. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, artinya dia kerjakan betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian pergi dengan niat untuk melaksanakan sholat. Bukan karena janjian sama orang, tapi memang betul-betul karena ingin mengerjakan sholat. Maka dia berada dalam sholat selama dia berniat untuk menuju sholat. Jadi mulai dari keluar dari rumahnya, sudah dapat pahala sholat sampai dia kerjakan sholat nanti. Walaupun sejam sebelumnya dia sudah keluar, ini terjemahan tambahan dari kami, walaupun sejam dia sebelum azan sudah ke masjid, dan sejam kemudian baru azan, maka dianggap dia sudah mengerjakan atau mendapatkan pahala sholat. Bukan sudah mengerjakan, tapi mendapatkan pahala sholat. Dan juga di setiap langkahnya, satu langkah akan ditulis satu kebaikan, dan satu langkah lagi akan dihapuskan dosa. Maka jika salah seorang dari kalian mendengarkan iqamah sholat, janganlah terburu-buru. Karena sungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Maksudnya, tetap dia dengan tenang menuju ke masjid, walaupun cukup jauh, karena langkah-langkahnya tetap akan dicatat pahala. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa Anda berkata seperti itu? Kenapa pahalanya orang yang lebih jauh dari masjid itu lebih besar? Kata beliau, karena banyaknya langkah menuju ke masjid. Nah, ini disebutkan, dinukil dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Juga dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kecuali dia akan menjadi tamu Allah Azza wa Jal. Dia akan menjadi tamu Allah. Semoga Allah jadikan kita begitu. Sekarang kita wudu, pergi ke rumahnya untuk sholat dan mendengarkan majelis ilmu. Maka itu menjadi tamu Allah. Dan sudah menjadi hak yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya. Maksudnya Allah Azza wa Jal pasti akan memuliakan orang-orang yang menjadi tamu di rumahnya. Sebagaimana hadis disebutkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berangkat pagi hari atau sore hari ke masjid, maka Allah akan mempersiapkan baginya istana di surga. Setiap kali dia pergi dan setiap kali dia pulang. Atau setiap kali dia pergi, pagi ataupun sore. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan juga dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, beritakanlah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Di malam hari, di subuh hari, tetap dia ke masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Dan hadis Abu Razin dari Ibnu Maktum radhiyallahu anhu majma'in, beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Maktum ini muadzin Nabi dan kebetulan matanya buta. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta. Rumahku sangat jauh dari masjid. Dan aku memiliki seorang penuntut tapi tidak selalu bersamaku.
apakah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Buta, rumahnya jauh, tidak ada penuntunnya menuju ke masjid. Dalam beberapa riwayat ini tambahan dari kami, antara rumahku sama masjid banyak binatang buas. Ada begitu disebutkan dalam riwayat yang lain. Maka apakah Anda mengizinkanku untuk sholat di rumah? Maka awalnya Nabi SAW mengatakan iya. Dalam riwayat sebuah riwayat yang lain. Tapi riwayat ini Nabi SAW langsung tanya, ya, apa kau dengarkan azan? Kalau riwayat yang lain adalah ditanya, ya, atau dikatakan baiklah, diizinkan. Setelah dia mau keluar dari masjid, maka Nabi panggil lagi. Kau dengar azan enggak? Maka dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, sungguh aku tidak menemukan, ya, jalan keluar untukmu untuk tidak menjawab sholat di masjid itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. بل إن انتظار الصلاة يعد جهادا. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والجلوس في المسجد وانتظار الصلاة له أجر كبير وعظيم، كما في حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال: سألت جابر بن عبد الله: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة؟ قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتمة أي العشاء، فاحتبس علينا حتى كان قريبا من شطر الليل أو بلغ ذلك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا، ثم قال: اجلسوا، فخطبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. أخرجه أحمد في المسند. وحينما تنقطع صلة الإنسان بهذه الحياة ويوضع في قبره فإنه يتمنى أمنية لو عاد إلى الدنيا مرة، لا يتمنى ليجمع المال أو المناصب، بل يتمنى أن يصلي ركعتين. حينما تقوم تصلي ركعتين تذكر هذا الذي مات، يتمنى أن يرجع فيصلي ركعتين، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. قال الشاعر: خسر الذي ترك الصلاة وخابا، وأبى معادا صالحا ومآبا. إن كان يجحدها فحسبك إنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk menunggu sholat juga dianggap seperti atau bagian daripada bentuk jihad. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat derajat satu langkahnya, menghapus satu langkah lagi dosa, bukan hanya dianggap sebagai orang yang memakmurkan masjid, tetapi juga dianggap bagian daripada jihad. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata ridwanullahi alaihim, tentu saja ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Ini saya tambahkan, maksudnya sulit itu lagi orang malas, lagi dingin, ngantuk banget, sudah malam, ya, batal wudu, tapi dia wudu lagi untuk mengerjakan sholat. Memperbanyak langkah menuju ke masjid, ini yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa, dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalau habis maghrib,
daripada pulang ke rumah nunggu sampai Isya, menunggu misalnya dari sholat ke sholat yang lain. Itulah dianggap ribat. Itulah dianggap ribat. Dan itulah dianggap ribat. Dan ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Dan ini punya keutamaan banyak sekali. Sedikit saya tambahkan dari hadis Imam Ahmad ini, dan disebutkan juga oleh Imam Muslim. Tambahan dari terjemahan tadi ada hadis yang menyebutkan ribatu yawman sabila khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari saja, sehari semalam di jalan Allah, maka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kayak kita di Indonesia sekarang lagi tidak ada pintu jihad. Betul teman-teman kita di Palestina terbuka pintu jihad buat mereka. Tapi kita nggak bisa buat apa-apa dengan fisik kita. Selama pemerintah belum mengizinkan. Maka kita mendoakan, kita mengirim harta semampu kita, iya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala ribat yang satu harinya lebih baik daripada seluruh isinya? Maka itu adalah menunggu antara sholat dengan sholat setelahnya. Jadi kalau tidak ada aktivitas mendesak, maghrib isya duduk saja. Duhur asar misalnya, itu dianggap sedang ribat. Duduk di masjid dan menunggu sholat ini diganjar pahala seperti orang yang sholat. Jadi misalnya maghrib ke isya, ini tambahan terjemahannya. Maghrib ke isya, daripada pulang ke rumah dan waktunya tinggal sedikit lagi nanti azan isya lagi, duduk. Nah selama duduk, walaupun dia cuma duduk saja, apalagi kalau dia berzikir, dia baca Quran, dia majelis ilmu, itu lebih besar lagi pahalanya. Duduk saja menunggu, dianggap dia atau diberikan pahala sholat. Ya, sampai sholat isya masuk. Dianggap dia seperti mengerjakan sholat maghrib, pahalanya sama sampai azan isya. Berarti berapa? Misalnya 1 jam atau 50 menit. Itu dianggap semuanya berisikan sholat yang terulang-ulang pahalanya. Disebutkan dari hadis Abu Zubair. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah. Aku bertanya kepada Jabir. Apakah Anda mendengarkan dari Nabi SAW? Seseorang berada dalam sholat selama ia menunggu sholat. Jabir mengatakan, kami pernah menunggu Nabi SAW suatu malam untuk sholat al-atama, ini maksudnya sholat isya. Tapi Nabi SAW waktu itu tertunda keluar hingga setengah malam. Jadi telat sekali sholat isyanya karena Nabi SAW belum keluar ya pada saat itu untuk mengimami mereka. Mereka pun tidak beriqamah menunggu Nabi SAW sebagai imam. Atau bahkan lebih daripada itu waktunya. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami pun melaksanakan sholat isya bersama beliau. Setelah itu beliau SAW bersabda, duduklah. Lalu beliau berkhutbah setelah sholat isya di malam hari dan sudah lewat pertengahan malam. Sesungguhnya orang-orang telah melaksanakan sholat isya sebelum kalian di masjid-masjid lain. Dan sekarang mereka sudah tidur. Tapi kalian tadi menunggu. Sementara kalian masih dianggap sholat selama kalian menunggu sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan ini satu karunia yang besar sekali ya. Kalau kita sedikit tambahkan di sini, kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, dan poin penting berhubungan dengan masalah hukum fikih ya. Kalau azan itu haknya muadzin. Begitu waktu sholat, dia punya hak untuk azan, muadzin. Tapi iqamah haknya imam. Jadi kalau kita sholat di masjid ini, misalnya dan di sebelah sana ada masjid yang lain, di sana sudah iqamah, di sini belum iqamah, tetap saja kita punya hak dan tetap dianggap kita sedang menunggu sholat di sini. Ya, makanya Nabi SAW membahasakan orang-orang lain sudah sholat isya di tempat lain, sudah tidur sekarang, kalian menunggu. Tapi menunggunya kalian di sini karena ada imamnya di masjid ini, maka dianggap kalian sedang sholat dari awal dari menunggu sampai diiqamahkan sholat ini. Dan ketika seseorang meninggal dunia dan dikuburkan, ia akan berharap bisa kembali ke dunia. Bukan untuk mengumpulkan harta lagi atau mendapatkan jabatan. Melainkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat saja. Tambahan terjemahan adalah, kalau ada orang meninggal dikasih pilihan untuk hidup, maka mereka akan pilih untuk sholat 2 rakaat. Sebabnya diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan dan beliau bertanya sambil berkata, siapa penghuni kuburan ini? Maka mereka menjawab, si fulan. Kata Nabi SAW, 2 rakaat. Ya, di sini tidak harus wajib. Sunnah pun lebih dicintai oleh penghuni kuburan ini daripada seluruh dunia ya, yang ada di sisi kalian. Atau seluruh isi dunia kalian ini. Maksudnya kalau orang ini hidup,
Maka dia tidak mau lagi untuk mencari makanan kesukaannya. Ini tambahan terjemahannya, tanda kutip ya. Tidak mau lagi untuk kumpul dengan keluarganya. Dia cuma berharap kalau hidup dikasih waktu 2 menit, 3 menit untuk mengerjakan sholat. 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia ini semuanya. Sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga dikatakan sahih oleh Syekh Albani. Seorang penyair mengatakan, merugilah orang yang meninggalkan sholat dan celakalah ia. Dan yang menolak kembali kepada jalan yang benar dan tempat kembalinya. Jika dia mengingkarinya, cukup bagimu bahwa dia telah menjadi kafir dan ragu-ragu terhadap Tuhanmu. Maksudnya memungkiri sholat itu sendiri. Atau jika dia meninggalkannya karena malas, maka itu akan menutupi kebenaran dengan tirai. بل إن المكان الذي كان يصلي فيه المسلم ويعمره ليبكي عليه ويشهد له يوم القيامة، فالمسجد يكون له شاهدا. في حديث أبي هريرة المشهور المتفق عليه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. وخرج عمر يوما إلى حائط، إلى بستان، فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن بستاني، أن حائطي على المساكين صدقة، ليكون كفارة لما صنع عمر. فكم من البساتين وكم من الدور الهائلة عن صلاة الجماعة. أنا إمام مسجد منذ 30 سنة ولا زلت. أحد جيراني ما دخل المسجد قط، وبين أن يدخل المسجد وبين فقط أن يقطع الشارع، ومات الرجل وعمره في 80 ما دخل المسجد إلا محمولا على الأكتاف. سبحان. هذا عندنا، فنسأل الله السلامة والمعافاة. فكيف سيلاقي وجه ربه غدا؟ وكيف يكون حاله وقد قصر تقصيرا عجيبا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام نحو 40 عاما، كان يصلي في الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وكيع رحمه الله: كان الأعمش قريبا من 70 سنة، 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفنا إليه قريبا من 70 فما رأيته يقضي ركعة. وكان الربيع بن خثيم قد سقط شقه بسبب الفالج أي الشلل، فكان يخرج إلى الصلاة يتوكأ على رجلين، يقال له: يا أبا محمد، قد رخص لك أن تصلي في بيتك، أنت معذور. فيقول هو كما تقولون، ولكن أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن استطاع أن يجيبه ولو زحفا أو حبوا فليفعل. وقال حاتم الأصم: فاتتني مرة صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 إنسان، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. Bahkan tempat di mana seorang muslim bersujud kepada Rabb-nya sungguh tempat yang ditangisi setelah kematiannya. Masjid akan menangis atas orang-orang yang hatinya terpaut padanya. Jadi kalau kita sering terikat dengan masjid, lalu kita meninggal dunia, masjid itu akan menangisi kematian kita, walaupun kita tidak mendengarkannya.
Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya kecuali tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Dan saking pedulinya para kaum salaf dengan masalah masjid dan sholat berjamaah ini, sampai pernah diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah keluar satu waktu dan mendapati atau beliau keluar ke kebunnya dan dia sedang menikmati kebun tersebut. Pada saat dia keluar dari kebun dan ingin mengerjakan sholat asar, ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar. Hanya telat dari sholat berjamaah yang pertama. Maka Umar pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Sungguh telah terlewatkan sholat asar berjamaah di jamaah yang pertama dariku. Maka aku memberikan persaksian kepada kalian semua bahwasanya kebunku yang telah melalaikanku itu aku jadikan sedekah untuk orang-orang miskin. Hanya ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Agar menjadi penebus atas apa yang aku lakukan ini. Tadi Syekh juga menceritakan, beliau mengatakan saya menjadi imam di masjid yang ada di Jordan itu atau di kota Amman 30 tahun. Dan sekarang pun masih menjadi imam. Beliau mengatakan ada satu tetangga umurnya sudah 80 tahun. Belum pernah terlihat di masjid kecuali pada saat sudah jadi jenazah dan disolati di masjid itu. Padahal antara rumahnya sama masjid hanya tinggal nyebrang jalan saja. Artinya tambahan terjemahan di sini betapa menyesalnya orang itu nanti. Padahal sebenarnya tidak ada susahnya untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan sedikit kami tambahkan teman-teman sekalian, terutama kaum laki-laki. Menuju ke masjid itu luar biasa. Ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid. Ada setiap langkah diampuni satu dosa, dicatat satu pahala, dalam sebuah riwayat diangkat satu derajat. Ada doa, ada sunnah masuk masjid dengan kaki kanan. Melangkah kaki saja sudah dapat pahala. Ada doa masuk masjid. Ada doa di antara azan dan iqamah yang mustajab. Ada sholat qabliyah. Ada takbiratul ihram pertama imam. Ada zikir habis sholat. Ada kaki kiri keluar dari masjid. Sunnah Nabi dapat pahala. Melangkah saja. Ada doa keluar masjid. Dan pada saat pulang ke rumah, pergi dan pulangnya tetap dikasih istana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau satu hari kehilangan satu saja sholat berjamaah ini, berapa banyak yang hilang dari kita. Apalagi kalau sampai berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, atau tahunan. Ini juga pelajaran yang penting kita ambil. Kemudian teman-teman sekalian, disebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, bahwasanya beliau tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram ya, imam selama 40 tahun. Jadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allahu Akbar, dia juga Allah Akbar di belakangnya. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dengar, alhamdulillah. Kalau yang belum dengar, sedikit saya tambahkan terjemahan ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diterima dan diamalkan oleh para ulama, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari. 40 hari saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan kami sarankan teman-teman usahakan amalkan ini walaupun sekali seumur hidup kalau bisa. Selama 40 hari berarti 1 bulan 10 hari ya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maka akan dihapus dari dia sifat kemunafikan dan juga kemiskinan atau api neraka. Nabi SAW. Jadi ada yang bisa selamat dari dia karena dia tidak ketinggalan takbiratul imam 40 hari. Sa'id bin Musayyib 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini luar biasa. Dan dinukil juga dari Waqi rahimahullah, beliau mengatakan Al-A'mash Sulaiman bin Mahran namanya, tidak pernah melewatkan takbir pertama selama hampir 70 tahun. Tidak pernah ketinggalan imam Allah Akbar kecuali dia juga Allah Akbar 70 tahun. Dan kami sering berkunjung kepadanya selama hampir 70 tahun. Aku tidak pernah melihatnya melakukan qadha atau pengganti 1 rakaat pun. Artinya tidak pernah telat sholatnya. Tidak pernah masbuk 1 rakaat pun tidak pernah selama 70 tahun. Rabi ibn Hutsaim rahimahullah pernah jatuh sakit dan tidak bisa lagi berdiri dengan tegak karena beliau
kena stroke ya. Namun ia tetap keluar untuk sholat walaupun menopang atau ditopang dengan 2 orang kiri kanannya. Tetap dia pergi sholat berjamaah. Ketika orang-orang berkata kepadanya, wahai ayahnya Muhammad, karena anaknya Rabi ibn Hutaim yang pertama namanya Muhammad, dipanggil Aba Muhammad. Wahai ayahnya Muhammad, kamu telah diberikan keringanan untuk sholat di rumahmu karena dalam kondisi stroke. Gak bisa jalan, kecuali ditopang oleh 2 orang. Dan kamu punya uzur, maksudnya kenapa gak sholat di rumah saja? Maka dia menjawab, kalian benar. Maksudnya secara hukum fikih benar itu. Tetapi aku mendengarkan muadzin mengatakan, hayya ala sholat, ayo kerjain sholat. Ya. Hayya alal falah, ayo merujuk kepada kemenangan. Maka barang siapa yang mampu meresponnya, segera pergi ke sana. Meskipun dengan merangka atau merayap, segera dia lakukan. Jadi dalam kondisi stroke aja, dia tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa ya. Apalagi hanya sekedar gerimis. Ya. Apalagi hanya sekedar sakit biasa saja gitu ya. Saya tambahkan dalam terjemahan ini karena saya pernah lihat sebagian ikhwah kita di Jakarta, gerimis saja sudah nggak ke masjid. Kenapa? Saya tanya kenapa? Hujan Ustaz. Bukan hujan deras ya. Gerimis nggak ada masalah gitu. Kecuali hujan deras sekali, itu mungkin berbeda, ada hukum tersendiri gitu kan. Itu pun kita berusaha kalau sekarang ada jas hujan, ada kan mobil, ada payung dan segala macam. Hatim al-Asam rahimahullah mengatakan, aku pernah melakukan atau melewatkan sholat berjamaah sekali. Aku pernah melewatkan sholat berjamaah sekali. Kemudian Abu Ishaq al-Bukhari menghiburku. Seandainya anakku meninggal, di sini sebenarnya maknanya lebih tepatnya dia seakan-akan mengatakan kasihan. Kenapa kamu ketinggalan sholat berjamaah? Rugi sekali, nggak bisa diulangi. Sering saya tambahkan terjemahnya teman-teman ya, supaya lebih difahami dan bisa direnungi maknanya. Ibadah itu kalau sekali saja luput dari kita, nggak bisa kita perbaikin. Contoh misal, tadi subuh ada orang yang tidak sholat di masjid. Contoh. Kalau dia musafir beda, hukumnya beda. Gitu. Tapi kalau dia mukim, antum mukim, tidak sholat subuh tadi di masjid. Kemudian dia dengar keutamaan sholat di masjid dan memakmurkan misalnya seperti pengajian kita. Lalu dia merasa menyesal dan pengen sholat. Nggak bisa kembali. Biar dia nangis darah, nggak bisa dia kembali. Ibadah itu sekali luput, nggak bisa kita perbaiki. Nggak bisa kita ulangi. Bahkan orang yang masbuk 1 rakaat saja, nggak bisa dia bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut takbiratul ihram supaya dapat pahala, nggak bisa. Jadi kita betul-betul harus jeli dalam ibadah. Kalau dosa itu kita lakukan, kita masih bisa mohon ampun dan dimaafkan. Tapi kalau ibadah luput sekali nggak bisa. Sedikit saya tambahkan juga, saf awal sholat masjid yang punya keutamaan bagi kaum laki-laki, itu berlaku hanya pada saat iqamah diiqamahkan. Setelah itu sudah tidak berlaku tuh. Kalau sudah salam, antum pindah ke saf pertama, sudah nggak mendapatkan keutamanya hanya di saat itu saja. Sekali luput, sudah selamanya luput. Buku amal kita dicatat hari kiamat, si fulan luput dari saf pertama, nggak bisa diperbaiki. Jadi harus jeli benar memperhatikan masalah ibadah itu. Datang waktunya, segera anggap itu adalah ibadah yang terakhir. Dia mengatakan, Hatim al-Asam mengatakan, pada saat saya sedang melewatkan 1 kali sholat jamaah, ada sahabat dekat saya namanya Abu Ishaq al-Bukhari, dia datang dan seakan-akan mengatakan kepada saya, sayang sekali kau terlewatkan gitu. Lalu dia mengatakan, seandainya anakku yang meninggal, maka mungkin lebih dari 10.000 orang akan datang dan menghiburku. Karena bencana agama dianggap lebih ringan daripada bencana dunia oleh sebagian orang. Tafadhal. ومن مظاهر العناية بالمسجد تنظيفها والعناية بها، فجعل لذلك أجرا عظيما وثوابا كبيرا، كما في حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت سوداء، أي امرأة سوداء، تقم المسجد أي تنظفه، فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها، فقال: ألا آذنتموني بها، أي أخبرتموني كي أصلي عليها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف.
أخرجه ابن ماجه. وفي حديث ابن سمرة ابن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها أي ننظفها. خرجه أحمد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في جدار المسجد نخامة فتناول حصاة فحكها وعدها خطيئة، حيث قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة أو النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه أحمد ومسلم. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها، حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. قال: فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها، وعلة النهي ترشد إليه، وهي تأذي المؤمن بها، كما قال شيخنا الألباني. Poin yang selanjutnya, yang ketiga, yang berhubungan dengan masalah pedulinya Islam dan adanya perintah agar memperhatikan khusus masjid bagi kaum muslimin, yaitu membersihkan, merawat, merapikan, menata masjid tersebut. Islam sangat menganjurkan kebersihan dan menjaga keindahan masjid, penataannya, dan ini tanggung jawab semua individu. Kalau saya tambahkan terjemahnya, bukan hanya marbot masjid. Jangan justru kita masuk ke dalam masjid, kita menjadi pengotornya. Tapi bagaimana kita pada saat masuk, melihat ada sesuatu yang kurang, tugas kita justru terlibat dalam kebersihan itu. Izinkan saya menambahkan terjemahan di sini. Saya kadang-kadang berbagi di pengajian, teman-teman sekalian. Anak Azid Alishu. Anak Azid Alishu. Jadi kadang-kadang ada orang di antara kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mampir ke sebuah masjid. Anggap masjid itu bangunannya sudah royok, sudah kotor, sudah mau rubuh. Karpetnya mungkin kotor, panas, tidak ada kipas angin. Mungkin kamar mandi, toilet, tempat duduknya banyak yang kotor, bau, dan segala macam. Umumnya orang kalau mampir di situ, maka dia tidak menangkap pesan secara keimanan. Dia malah menghina masjid tersebut dengan mengatakan masjidnya kotor, masjidnya bau. Coba teman-teman bayangkan kalau ada orang mampir ke rumah kita dan rumah kita sedikit berantakan, lalu ada yang ucapin ini, marah gak kira-kira? Ini tambahan terjemahan bukan dari saya cuma berbagi saja. Tentu kita akan marah. Harusnya dia tangkap pesan imannya di situ. Apa itu? Mumpung Allah sampaikan di situ dan dia temukan rumah Allah itu ternyata punya kekurangan tanda kutip di sini, maka dia terlibat. Kesempatan. Justru dia bersihkan, dia belikan AC, dia pasangin karpet. Yang lebih parah kadang-kadang ada orang di antara kita sudah temukan masjid itu tidak bagus, dia ngomong, kok masjidnya kotor, tempatnya kotor, kamar mandinya kotor. Terus dia ketemu orang lain, dia bilang lagi sama orang lain tersebut, jangan sholat di sana, masjidnya kotor. Coba bayangin. Kan buruk sekali ya. Kalau harusnya kita mampir ke satu tempat, apalagi kita tidak tahu apakah kita akan kembali atau tidak ke tempat itu. Adil saudaraku. Kenapa nggak di laundry karpetnya itu kalau kita punya uang? Kenapa nggak digantiin? Kenapa nggak dipasangin kipas angin, AC, perbaikin atapnya, perbaikin kerannya? Saya pernah temukan sebuah masjid di dekat rumah kami, kerannya rusak. Saya lihat netes airnya. Ini kalau dibiarkan airnya jalan terus. Ini mubazir, Allah akan tanya hari kiamat. Saya cuma panggil maru masjid, Pak, ini keran kalau diperbaiki, bisa diperbaikin? Nggak bisa lagi. Dia bilang, nggak bisa lagi Ustaz. Kebetulan dia kenal saya. Berapa kira-kira biaya kerannya? Sekian, dia sebutin angka. Di titik itu, antara azan nih, kamu saya kasih duit, silakan Pak ya. Saya datang, itu sholat duhur. Sholat asar itu sudah selesai kerannya. Anggaplah itu dipakai sebulan aja keran itu. Rusak lagi nggak apa-apa. Sebulan kita panen pahalanya. Berapa biayanya?
200-300 ribu perbaikin keran, tapi kan kita panen-panen. Daripada antum menghina rumahnya Allah, lebih baik terlibat, kan gitu. Maaf, ini saya tambahkan saya terjemahnya, supaya memang berhubungan, karena ini sangat berhubungan dengan masalah membersihkan dan merawatnya. Dikatakan dalam sebuah hadis Anas radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah ini, Rasulullah SAW bersabda, pahala umatku diperlihatkan kepadaku, termasuk ketika seseorang mengeluarkan kotoran dari masjid. Sini maksudnya sekecil apapun. Dia sesuatu tisu jatuh, apalah segala macam. Dia justru bersihkan. Itu diperlihatkan bagian dari pahala umatku nanti. Dan dosa-dosa umatku juga diperlihatkan kepadaku. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang diberikan satu surah Al-Quran atau satu ayat lalu dia melupakannya. Tetapi di sini yang jadi saksi bahasan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi. Saksi bahasanya adalah ternyata membersihkan kotoran dari masjid dalam riwayat ini justru dijadikan sebagai sumber pahala yang besar. Juga dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ada seorang wanita berkulit hitam, maksudnya di masa Nabi SAW, selalu membersihkan masjid. Berupaya saja membersihkan masjid ibu ini semampu dia. Dan satu waktu dia meninggal dunia di malam hari. Ketika tiba di pagi hari, Rasulullah SAW diberitahukan tentang wafatnya ibu tersebut yang suka bersin masjid. Maka beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukanku tentang kematiannya? Lalu Nabi SAW mengajak beberapa sahabatnya berdiri di atas kuburnya, kemudian mengangkat takbir dan mendoakannya atau mensolati jenazahnya. Kemudian beliau pun kembali beraktivitas seperti biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi saking besarnya kedudukan perempuan yang suka bersihin masjid ini, sampai Nabi SAW pun datang ke kuburannya dan mendoakannya. Juga dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membuat masjid di rumah-rumah kami dan memerintahkan kami untuk membersihkannya. Dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat lain pernah melihat dahak yang ada di tenggorokan biasa orang kalau flu, maaf ya. Atau bisa dimaknakan juga ingus, maaf ya. Di dinding masjid beliau. Lalu beliau mengambil sebuah batu dan menggosoknya, ya, membersihkannya dan menghitungnya sebagai pelebur dosa. Maka beliau SAW mengatakan, ingatlah dahak di masjid adalah dosa. Meludah sembarangan, ya, beringus sembarangan di masjid. Dan penebusnya adalah membersihkannya. Atau riwayat lain menguburkannya. Di masa dulu belum ada lantai kayak kita sekarang. Ada tanah, jadi dikuburkan sehingga tidak nampak di situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kegiatan umatku diperlihatkan kepadaku, baik amal itu ataupun buruknya. Aku menemukan bahwa di antara amal baik mereka adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Batu, kayu, duri. Kalau kita temukan, angkat dari jalan. Itu termasuk amal baik. Dan aku menemukan bahwa di antara dosa atau amal buruk mereka adalah menaruh dahak di masjid tanpa menguburnya, tanpa membersihkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad, juga Bukhari dalam Adab Mufrad. Dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Mansur, dari Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum, disebutkan bahwasanya ia duduk menumpahkan dahak di masjid pada malam hari. Lalu ia lupa untuk menguburnya sampai ia pulang ke rumah. Lalu ia kembali membawa obor api, karena masa dulu belum ada penerangan kayak kita. Dia pas pulang rumah dia ingat tadi ada dahak dia yang jatuh di masjid, ya. Kemudian dia pun kembali dan mencari di mana tadi tempat dahaknya dia sempat jatuh ke tanah masjid itu. Kemudian dia menguburnya dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menuliskan dosa untukku malam ini. Dan ini menunjukkan, kata ulama, bahwasanya dosa terkait dengan meninggalkan kebersihan, ya, dan alasan pelarangannya adalah karena gangguan yang ditimbulkan kepada muslimin atau untuk muslimin. Ya, mungkin kalau kita mau hubungkan dengan keadaan kita sekarang, maaf ya, saya membahasakan tanda kutip sini, orang ngupil, buang sembarangan di masjid, orang korek kupingnya, ya, atau mungkin sampah, dia makan permen, kertas permennya dia buang di masjid. Itu semua bisa ditarik seperti satu hukum dengan ini. Jadi bukan cuma ingus dan dahak, tapi apa saja yang bisa mengotori masjid, kan gitu. Maka sebaiknya dia berhati-hati, ya.
Dan juga perlu saya tambahkan di sini terjemahannya, dalam Islam dibolehkan teman-teman kita kalau punya dahak untuk dikeluarkan. Tapi Nabi SAW perintahkan kita keluarkan ke arah kiri dan kita bisa menggunakan tisu, ya. Bukan ke arah depan ataupun ke arah kanan. Karena Nabi SAW melarang para sahabat, mengatakan di hadapan kalian ada Allah dan kalau lagi sholat dan di sebelah kanan kan ada malaikat, maka di sebelah kiri. Kita dengan santun melakukan itu dibolehkan. Itu kalau darurat sekali kayak orang flu berat dan segala macam, daripada ganggu orang kita bisa saja mengeluarkannya. Itu pun tisunya ditaruh lagi atau sapu tangan di kantong kita, bukan dibuang sembarang. Tafadhal ya Syekh. ونختم مجلسنا بمظهر من مظاهر العناية بالمسجد، وهي أن تحترم المساجد وأن تعرف حرماتها. المساجد أماكن مقدسة، هي بيوت الله، لها الخصوصية، لها الحرمة، بيوت للذكر، للصلاة. قال تعالى: وأجود لكم هذه الآيات لأنني سأختم بها مجلسي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذا يجب تنزيه المسجد عن كل ما من شأنه أن يشينه أو ينتهك حرمته. لا بيع، لا شراء في المسجد، لا تنشد الضالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الترمذي: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. صححه شيخنا. يمنع أذى الناس وكذا الملائكة بالروائح الكريهة، لا تأتي وقد أكلت بصلا وثوما، كما في حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سئل أنس بن مالك عن الثوم، أي تأكل ثوما وتأتي المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن أو لا يصلين معنا. وفي رواية قيل لأنس: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. نختم بهذا مجلسنا، نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتهي نخاطب أخواتنا، وربما تسأل إحداهن وما لنا، فنقول لهن: صلاتكن في بيتكن خير من الصلاة في المسجد، فكما ضاعف الله الأجر للرجال والذكران في بيوت الله ضاعف الله لكن الصلاة في بيوتكن، فلا يضيع عليكن شيء، والله حكيم عدل لا يظلم أحدا. وبارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا على هذا الجمع، وأسأل الله أن يبارك في هذا المعهد الذي اسمه جميل جدا، رحمة للعالمين، يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنسأل الله أن يجعل هذا المعهد رحمة للأمة، رحمة للمجتمع، ينشر السنة والخير والبركة، Amin. وهذا المسجد أن يعمر دوما بذكر الله والصلاة وما ينبغي أن يعمر به بيوت الله. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم فيه من عنواني. وبارك الله فيكم. Poin yang terakhir yang keempat yang perlu diperhatikan dan bagaimana kepedulian Islam dan perhatian Islam terhadap masjid, yaitu bagaimana adanya anjuran memuliakan masjid itu sendiri dan juga mendalami dan mengetahui tentang kemuliaannya. Semua masjid adalah tempat yang suci dan memiliki keistimewaan serta kemuliaan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, cahaya itu ada di rumah-rumah Allah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan, dan juga disebut di dalamnya nama Allah. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya di pagi hari dan juga sore atau petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, maksudnya pada hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah menganugerahkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Oleh karena itu, masjid harus dijaga dari segala hal-hal yang dapat merusak atau melanggar kehormatannya dan kesuciannya. Misalnya, transaksi jual beli, penjualan dan pembelian di dalam masjid, serta pencarian dan pengumuman barang hilang harus dilarang. Karena disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, katakanlah, semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Jika kalian melihat seseorang yang mencari barang hilang dalam masjid atau mengiklankannya, katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih. Beliau mengatakan oleh Syekh kami, maksudnya Syekh Albani. Selain itu juga dilarang mengganggu orang lain dan malaikat dengan bau yang tidak sedap. Saya sedikit tambahkan sini, bau badan yang tidak sedap, bau mulut yang tidak sedap. Kalau Syekh tadi fokus menyampaikan hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanyakan tentang bawang putih. Maka ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan dari tanaman ini, maksudnya bawang putih, maka janganlah ia mendekat atau jangan ia sholat bersama kami. Makna hadisnya, sampai dia membersihkan bau itu. Karena orang kalau makan mentah, tidak dimasak, ini tambahan terjemahan, maka biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tidak semua orang menyukainya. Dan jangan mendekati juga ke masjid kami. Dalam riwayat lain, riwayat Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang makan atau bawang putih ini, maka janganlah ia mendekat ke masjid kami. Hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari. Tentu di sini saya tambahkan sebagai penutup, karena tadi beliau tutup dengan ini. Ulama membahas panjang lebar gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa yang dimaksud? Yang pernah kami dapatkan adalah memakannya dalam kondisi mentah. Tetapi kalau betul-betul sudah dihilangkan baunya, dimasak sampai betul-betul matang dan tidak mengeluarkan bau, maka mungkin tidak masuk dalam larangan hal ini. Tapi sebenarnya yang dititik beratkan adalah bagaimana jangan sampai kita datang ke masjid dan membawa bau yang tidak sedap. Sedikit juga tambahan, kita tahu tentang masalah sholat Jumat, bagaimana kita dianjurkan pakai baju yang bagus, wangi-wangian,
Sebagian ulama menarik, ini bukan hanya sekedar Jumat. Tapi kalau orang ingin menariknya, adalah faedahnya di situ, bahwasanya semua sholat, dia bisa mengambil baju terbaiknya, pakai parfum terbaiknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah perhiasan terbaikmu, pakaian, wangi-wangian pada saat engkau menuju ke masjid. Ya, jadi ini poin tambahannya tentunya. Lalu beliau mengatakan juga eh, sebagai penutup, dan beliau ingin memberikan saran dan nasihat khusus untuk para muslimah. Kalau seandainya ada yang bertanya di antara ibu-ibu yang hadir atau akhwat yang hadir, lalu apa yang buat kami? Maksudnya apakah kami juga sholat di masjid sebagaimana tadi keutamaan sudah disebutkan semuanya? Beliau mengatakan khusus perempuan justru yang lebih utama adalah di rumah. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan rumah kalian lebih baik buat kalian. Dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kadar pahala sholat berjamaah di masjid. Walaupun dia sholat dalam rumahnya. Ini terjemahan sampai sini tadi, namun saya tambahkan bahwasanya ada hadis Nabi SAW juga yang tidak melarang muslim untuk ke masjid. Tapi yang lebih afdal adalah di rumahnya. Oleh karena itu tadi, subuh kami sama-sama Syekh dan Dr. Ridwan tadi menuju ke masjid. Maka beliau pada saat melihat ada sebagian ibu-ibu yang pulang dari masjid, beliau mengatakan penampakan seperti ini itu tidak berlaku, atau tidak terlihat di negeri kami, kecuali ada aktivitas khusus ya. Sementara boleh-boleh saja seorang muslimah menuju ke masjid. Ini perlu diberatkan, berarti bukan larangan mutlak, tapi bicara masalah lebih afdalnya, Dan beliau mengatakan, sebagaimana bahasan kita tentang berhubungan dengan masalah masjid ini, kurang lebih yang saya ingat tadi yang perlu diterjemahkan adalah beliau mengatakan seperti masjid ini misalnya dibangun pada hari ini dan diresmikan, serta juga dikaitkan dengan nama yang baik di pesantren Rahmatan lil Alamin. Beliau berharap agar pesantren ini, masjid ini betul-betul sesuai dengan namanya, menjadi rahmat sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi SAW, rahmatan lil alamin, ya, itu rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dari sinilah insya Allah beranjak semuanya kebaikan-kebaikan yang diharapkan insya Allah bisa menyebar, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh pelosok muka bumi ini tentunya. Dan beliau berdoa untuk kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semua, dan beliau juga mengatakan jazakumullahu khairan. Serta beliau mengatakan sebagaimana saya mulai dengan memuji Allah alhamdulillah, maka saya pun menutupnya dengan alhamdulillah. Saya perlu tambahkan dan beritahukan berbagi, majelis ilmu seperti ini yang menjadi inti adalah bahasanya. Saya ulangi lagi, yang menjadi inti adalah bahasanya. Pertanyaan itu cuma pelengkap. Dan kenapa pertanyaan kita batasi? Karena pertanyaan harus sesuai dengan tema. Dan tidak perlu banyak-banyak. Karena yang paling terpenting ilmu tadi sudah jelas semua, terjemahannya jelas, dalilnya. Tinggal bagaimana kita menerima dan mengamalkan. Apalagi kalau pertanyaan keluar dari tema. Ya, misalnya kita bahas tadi masalah masjid, ada yang tanya masalah asuransi, masalah riba, kemana-mana. Jemaah bubar dalam kondisi pecah konsentrasinya. Tapi kalau sekarang pulang dalam kondisi mengetahui keutamaan masjid, keutamaan sholat, merawat, membersihkan, memakmurkan, ini sudah sangat luar biasa. Dan itu menjadi target utama tablik akbar kita ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian jangan kecewa kalau ada pertanyaan belum dijawab, dan insya Allah tadi pertanyaan itu sudah cukup mewakili ya apa yang kita butuhkan untuk melengkapi bahasan kita. Ikhlaskan niat dan juga selalu teman-teman sekalian berupaya untuk jangan lewatkan hari-hari tanpa ilmu. Ingatlah, ilmu pondasi dasarnya keimanan. Iman itu akan datang dengan adanya ilmu, ya. Dan kalau iman sudah ada, maka semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, itu dengan ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu seperti ini. Dan di masa kita perlu saya berbagi, kita sudah sangat terbantukan dengan adanya media online. Kita bisa belajar dari sini, dari ulama-ulama di Timur Tengah, bahkan kalau kita ngerti bahasa Arab. Atau mungkin beda kota, dalam bahasa Indonesia kita bisa pelajari. Di masa dulu, Imam Bukhari melakukan perjalanan 1 bulan dengan keledainya untuk mendengarkan sebuah hadis. Sekarang dengan handphone kita bisa menambah ilmu dan iman kita. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian, karena Islam adalah agama ilmu. Selalulah menuntut ilmu karena akan datang keimanan, dan iman ini akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar dari Allah,
maka diamalkan dan diterima. Kalau ada salah mungkin dari kami berdua, semoga Allah maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.